Please subscribe, like, and comment. God bless you all. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Mari kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9, ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita memuji.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari bukuan nyanyian HKBP nomor 772 ayatnya yang pertama. Hukum Taurat pada minggu hari ini dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 3. Marilah kita datang mengaku dosa kita ke hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus,
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami ini. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Kejadian 37 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita baca secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikannya darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini,
Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Serang. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 6 September 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Nama minggu. Minggu ke-8 setelah Trinitatis atau Ketunggalan Allah. Topik. Manusia tidak untuk diperjualbelikan atau dang jadi macehon dongan jolma. Napa duahon?
pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal. Untuk menyikapi himbauan dari pemerintah dan surat pastoral Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal. Gereja kita pada minggu hari ini, 6 September 2020, melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai protokol kesehatan. Ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita. Pada acara disediakan kolom persembahan untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Peresmian HKBP Cikande. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, gereja kita melaksanakan pesta peresmian HKBP Cikande. Sehubungan dengan kegiatan tersebut diberitahukan acara ibadah pukul 11 WIB di lantai 1, 2, 3. Gereja kita akan menyediakan layar monitor atau infokus. Setelah ibadah dilanjutkan dengan acara perayaan bertempat di lantai 1 gereja ini. Bagi utusan jemaat dari setiap sektor supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Sehubungan dengan kegiatan tersebut dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Serang untuk memberikan haulon 10 juta per sektor untuk mendukung pelaksanaan pesta peresmian tersebut. Bagi jemaat yang sudah mengisi haulon atau janji iman agar bisa mengumpulkan melalui Sintua Sektor kita masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati rencana panitia. Tata tertib kegiatan-kegiatan martupel dan pemberkatan nikah. Jumlah jemaat pada ibadah pencatatan nikah atau pertupulon 60 orang, paranak dan perboro. Jumlah jemaat pada ibadah pemberkatan nikah manang pamasumasuon 100 orang, paranak dan perboro. Waktu ibadah pencatatan nikah atau pertupulon atau pemberkatan nikah pamasumasuon pukul 8.30 WIB dan pukul 11 WIB lantai 2 dan lantai 3. Dan harus ada jarak setiap kegiatan untuk disterilkan semprot disinfektan. Parkir kendaraan di halaman gereja hanya mobil pengantin. Tetap mengacu pada protokol kesehatan. Cuci tangan, pengukuran suhu yang disediakan resort. Majelis Sintua Sektor supaya mengkoordinir dan mengawasi jemaat yang hadir. Pelajar Sidi atau perguru Malua tahun ajaran 2019 sampai 2020. Gereja kita akan melaksanakan menyaksikan iman mana maka tidakon hapor seaon bagi anak-anak jemaat yang telah belajar Sidi 1 tahun. Diberitahukan bahwa acara menyaksikan iman atau maka tidakon hapor seaon hari Minggu tanggal 20 September 2020 di kebaktian pukul 11 WIB di lantai 2 yang dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Sesuai dengan kapasitas tempat duduk,
khusus lantai 2 hanya ditempati oleh yang akan menyaksikan iman atau anak sidi dan orang tua. Bagi jemaat, sesuai kuota sektor mengikuti ibadah di lantai 1, gereja kita akan menyediakan layar monitor atau infocus. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, pada minggu hari ini, tanggal 6 September 2020, akan dilaksanakan gladi resih bersih pelajar sidi atau perguru malua. Dan pertemuan dengan tatap muka bertempat di gereja ini pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Diminta kepada seluruh anak sidi untuk mengikutinya. Pelayanan pendeta Mukur. Ibadah rumah tangga atau pertanyaan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online. Aplikasi Zoom. Ibadah sesuai jadwal pertanyaan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host mengirimkan ID dan password lewat grup sektor, serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui Sintua sektor. Anggota jemaat baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat. Keluarga Sapriadi Manik, Ibu Lanonda Boro Lumbanturuan, pindah dari HKBP Panobanan Resort Kolang, Distrik 9 Sibolga, Tapteng, Nias. Sekarang tinggal di Sektor 19 Cikande 2. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Persembahan kebaktian minggu, pertanyaan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu, pertanyaan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dan kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 719, ayatnya yang pertama. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis pada Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari inilah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Kalau kita menyimak sekilas topik ini sangat mengganggu, bukan? Mengapa saudara-saudara? Karena dalam prinsip hidup orang beriman, memang manusia tidak untuk diperjualbelikan. Manusia bukanlah benda atau barang yang mempunyai nilai atau harga yang bisa dicantumkan. Dan bagi manusia, tidak mungkin ada harga yang bisa dicantumkan pada dirinya. Namun dalam realita hidup di dunia ini, ternyata manusia dijadikan menjadi sesuatu objek yang bisa diperjualbelikan untuk meraup keuntungan, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari hasil ketidakmanusiawian orang-orang jahat yang tidak memiliki hati nurani. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya manusia. Dan hal ini merupakan masalah global yang cukup sulit untuk diatasi sampai saat ini. Menurut data statistik, perdagangan manusia ini sudah cukup memprihatinkan. Meski data yang sebenarnya sulit untuk diperoleh, namun diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 600.000 sampai 800.000 wanita dan anak-anak menjadi korban perdagangan di seluruh dunia. Dari jumlah di atas, korban di Asia mencapai total terbanyak, yaitu sekitar 375.000, di mana 200.000
sampai 225.000 orang diantaranya berasal dari Asia Tenggara. Dan Indonesia negara kita merupakan kontributor terbesar di Asia Tenggara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia? Yang pertama adalah karena tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Akibat dari tekanan ekonomi dan kesulitan hidup membuat banyak keluarga berantakan, sehingga untuk memperoleh uang menghalalkan segala cara, termasuk memperjualbelikan bahkan anaknya, keturunannya sendiri pun dijual untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Yang kedua, saudara-saudara, rendahnya tingkat pendidikan sehingga mudah terbuai bujuk rayu dan tertipu orang-orang jahat. Ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, naoto tu panggadisan. Demikian pepatah orang Batak. Yang ketiga, tingginya permintaan di beberapa negara. Umumnya permintaan untuk dijadikan sebagai objek seksual membuat orang-orang jahat yang melihat ini sebagai peluang usaha bisnis. Yang keempat, tergiur untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming upah yang tinggi, sehingga manusia itu menjadikan objek perdagangan bagi orang-orang jahat. Saudara-saudara, apapun yang menjadi penyebab atau alasan bagi kita sebagai orang percaya, orang yang beriman, kita tidak menyetujui penyebab dan alasan di atas. Karena kita harus senantiasa menentang perbudakan yang ingin memperjualbelikan manusia itu sendiri. Khotbah kita hari ini adalah salah satu kisah tragis dari Alkitab, di mana seorang murid mampu mengkhianati gurunya. Seorang murid mampu menjual gurunya sendiri. Dialah Yudas Iskariot. Kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, di mana Yudas menjual Yesus kepada para imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan 30 keping uang perak. Lalu kita bertanya, apa yang menjadi motif sehingga Yudas Iskariot mampu menjual Yesus, yakni gurunya sendiri? Motif yang pertama, alasan yang pertama adalah ketamakan. Ada beberapa ahli teologi yang berpandangan bahwa motif Yudas menjual Yesus saat itu adalah faktor ketamakan. Dia berkhianat karena dia adalah cinta akan uang. Firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Alkitab bercerita kepada kita bagaimana waktu Yudas menjadi bendahara, dia itu sangat suka mengambil uang. Di dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, dia adalah pencuri yang suka mengambil uang dari pundi-pundi perbendaharaan yang dipercayakan kepadanya. Dan di kisah lain di dalam Yohanes pasal 12 diceritakan, ada suatu waktu ketika ada seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal. Lalu Yudas memprotes dengan alasan lebih baik dibagikan, lebih baik
minyak itu dijual, lalu uangnya dijadikan untuk menolong orang-orang miskin. Padahal saudara-saudara, uang itu mau dimasukkan ke dalam perbendaharaan dan akhirnya supaya bisa digerogoti sedikit demi sedikit. Yang kedua, alasan Yudas menjual Yesus. Yudas mengharapkan Yesus memimpin pemberontakan kepada Romawi dan menjadi raja Israel. Yudas diperkirakan berasal dari kelompok Yahudi garis keras. Nama Iskariot berdasarkan yang tertulis oleh thenazanenway.com. Iskariot artinya pria belati. Pada saat itu ada kelompok garis keras Zelot yang selalu membawa belati kemanapun mereka pergi, sehingga bisa membunuh pengkhianat atau pendukung kekaisaran Romawi pada waktu itu. Jika Yudas menyerahkan Yesus, bukan berarti dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan sebaliknya, dia sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dan dinantikan oleh orang Israel. Dia sendiri melihat berbagai mukjizat yang dibuat oleh Yesus dan berbagai pengajarannya. Namun pada hari-hari sebelum penyaliban Yesus, pesan-pesan yang disampaikan Yesus jauh dari yang diharapkan oleh Yudas. Akan tetapi pesan-pesan itu tidak bisa disimak oleh Yudas. Dan pada akhirnya ketika Yesus disalibkan, mata hatinya terbuka. Akhirnya dia menyesal dan mengembalikan uang yang diterimanya itu. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Lalu dia pun bunuh diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, jangan cinta uang, tetapi cinta Tuhan. Yesus sendiri berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di dalam Matius 6 ayat 24. Jikalau kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Cinta akan uang akan menjadi sebuah celah bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Seperti kisah seorang anak yang viral di media sosial 1 bulan yang lalu, di mana anak itu melaporkan ibu kandungnya ke polisi hanya gara-gara harta warisan dari sang ayah kepada anak itu. Sebuah sepeda motor yang diambil oleh ibu kandungnya karena anak itu mengklaim, menganggap bahwa itu pemberian ayahnya, diambil oleh ibu kandungnya. Lalu anak itu melaporkan supaya ibu kandungnya itu dipenjarakan. Di berita lain, ada seorang ibu mampu menjual anak gadisnya kepada laki-laki hidung belang untuk mendapatkan uang. Si ibu lebih mencintai uang daripada cinta kepada anak gadis kandungnya sendiri. Jadi saudara-saudara, janganlah mengabdi kepada uang. Janganlah mencintai uang. Karena jika uang menjadi tuanmu, uang adalah tuan yang kejam. Ingatlah
bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri. Sehingga kita bukanlah milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Jadi marilah kita mengabdi dan melayani Tuhan kita yang telah menebus kita dengan segenap hati. Jangan khawatirkan akan kebutuhan hidupmu hari ini dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32. Pesan firman Tuhan yang kedua adalah mencintai dan menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Kalau topik minggu kita ini berkata bahwa manusia tidak untuk diperjualbelikan, karena di mata Tuhan semua umat manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi dan ciptaan yang begitu mulia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak, darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya saudara-saudara, bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Saking berharganya manusia di hadapan Tuhan, maka kita ditebus bukan dengan barang fana, harta kekayaan atau benda-benda yang bersifat sementara, tetapi oleh darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan inilah bukti nyata bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Di Yesaya 49 ayat 16 dikatakan, kita semua dilukiskan pada telapak tangannya dan tetap ada dalam ruang matanya. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan merancang masa depan penuh harapan dalam damai sejahtera bagi kita semua dan menyediakan kita hidup yang berkelimpahan. Matius 13 ayat 12. Inilah harga manusia di mata penciptanya. Kalau penciptanya saja begitu menghargai ciptaannya, buatan tangannya, lalu siapakah kita? Ciptaan yang tidak menghargai sesama ciptaan. Bahkan ada yang ingin mengeksploitasi dan memperjualbelikan manusia yang sangat berharga itu. Kalau ada orang yang merusak atau tidak menghargai ciptaan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan berhadapan dengannya. Oleh karena itu saudara-saudara, hargailah, hormatilah, kasihilah sesama manusia, karena kita semua sangat bernilai di hadapan Tuhan pencipta kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami peduli dan mengasihi, menghargai sesama kami umat ciptaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Lebih peduli mengasihi semua umat manusia ciptaan-Mu. Terutama di masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Agar kami membuktikan cinta kasih Tuhan kepada kami dengan mengasihi umat manusia ciptaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang teraniaya saat ini.
Kiranya Tuhan melepaskan mereka dari jeratan orang-orang jahat. Biarlah keadilan Tuhan nyata dalam semua ciptaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 749 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami yang bertugas pada minggu ini dari pendeta, parhalado, song leader, dan tim multimedia mengucapkan bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas, horas, horas. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabar Ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude sagale
boan sinondang tuna holomi asa margogo muse